Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali beribadah bersama-sama. Melalui ibadah online ini, kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian dan syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini, kita mau angkat satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu.
Engkau teramat baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami akan mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu turut campur dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap langkah-langkah kami, Engkau selalu bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segalanya. Hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan, membawa kerendahan hati kami, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kami. Sehingga apa yang terjadi bagi kehidupan kami, dalam kehidupan kami tetap mengucap syukur Tuhan. Kami tetap berterima kasih Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Nanti saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman ini Tuhan boleh menguatkan kehidupan kami, boleh menguatkan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa kita di surga, kiranya turun atas kita pada pagi hari ini. Shalom. Pagi ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan yang saya beri judul Menemukan Hikmah di Balik Musibah. Ya. Saudaraku sekalian yang ikut ibadah ucapan syukur minggu yang lalu di rumah Bapak almarhum Bapak Markus, ya, masih ingat ayat emas yang saya bawakan adalah Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dan waktu itu saya mengawali dengan mengajak menyanyi nyanyian yang pernah saya ajarkan, yaitu selalu ada pelajaran berharga. Yuk kita nyanyikan itu ya, pujian itu. Ya. Selalu ada pelajaran berharga di setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Dari hal baik kita belajar jadi orang yang bersyukur. Dari hal buruk kita belajar menjadi orang yang kuat. Haleluya. Nah, ayat emas yang saya bawakan yaitu Matius 5 ayat 4 itu, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itu memang kedengarannya enggak sinkron gitu ya. Berduka cita kok malah dikatakan berbahagialah. Kan itu satu hal yang unik ya. Tetapi duka cita yang dimaksud di sini, yaitu di dalam ayat emas itu, khotbah Yesus itu adalah duka cita yang terjadi karena ketidakberdayaan menghadapi kenyataan hidup, terutama yang disebabkan karena ketidakadilan dan ketidakbenaran yang mengakibatkan seseorang itu hancur dan remuk hatinya. Duka cita sebagaimana yang dialami oleh keluarga almarhum Bapak Markus ini, yaitu saat mereka itu melihat perlakuan dan penanganan dari rumah sakit yang dirasa tidak adil dan tidak fair. Sementara mereka melihat akan Bapak Markus di dalam keadaan semakin kritis. Namun semua keluarga tidak berdaya. Dan saat itu
di bawah tekanan, mereka harus tanda tangan sesuatu yang sebetulnya tidak pas dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka ketahui. Ya. Asal saja Bapak Markus dapat pertolongan dengan cepat. Oleh sebab itu, mereka itu lalu ya tanda tangan begitu. Nah, duka cita yang seperti itu tidak berdaya. Ya seperti halnya Bunda Maria ketika melihat Yesus Kristus anak sulungnya itu disalib dan mendengar akan kesakitan di mana anaknya mengerang, mengalami kesakitan yang luar biasa tanpa ia bisa berbuat sesuatu. Ya. Namun kita harus ingat semuanya itu sebetulnya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk rencananya yang besar di balik peristiwa yang buruk itu. Peristiwa buruk itu memang bisa membuat seseorang itu trauma, ya. Namun kita bisa mempertimbangkan, ya, ada satu peribahasa yang mengatakan demikian. Kita tidak dapat menghalangi seekor burung terbang di atas kita, tetapi kita dapat mencegah burung itu bersarang di atas kepala kita. Yang artinya begini, dalam hidup ini kita memang tidak dapat menghindari datangnya kesulitan, tantangan, kemalangan, dan musibah. Semua orang pasti mengalaminya. Tetapi kita dapat mencegah agar kesulitan, kemalangan itu tidak terus-menerus memenuhi pikiran kita dan terus bersarang dalam hati kita dan membuat kita trauma. Saudaraku, apa akibat kalau kita itu tidak mampu menghadapi kesulitan, kemalangan yang kita hadapi di dalam peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita itu? Apa yang terjadi kalau kita membiarkan kesulitan, tantangan, rintangan itu bersarang di dalam hati kita dan pikiran kita? Biasanya kita akan mengalami yang namanya gejala penyakit psikosomatis, seperti sakit kepala yang tidak henti-hentinya meskipun sudah minum obat, bahkan berbagai macam obat. Atau sakit perut dan buang air besar terus-menerus, seperti orang yang mutaber. Namun bukan karena bakteri, sehingga meskipun minum diapet, ya tetap orang mampet, ya. Bisa saja lalu alergi, gatal-gatal seluruh tubuh ini, atau menjadi kehilangan selera makan dan susah untuk makan, atau sebaliknya akan terus-menerus makan sebentar-bentar makan, ya, untuk menghilangkan stres itu, kehilangan semangat hidup. Itu biasanya yang terjadi, sehingga menyerah kepada keadaan, bersikap apatis, tidak ada usaha untuk mengatasi persoalan yang ada. Dalam renungan minggu lalu, saya berikan contoh Yakub yang membenamkan diri dalam kedukaannya karena mendengar berita hoak, rekayasa
dari saudara-saudara Yusuf bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Dan mereka menunjukkan akan bukti baju atau jubah dari Yusuf yang sebenarnya bukan betul-betul diterkam karena Yusuf dijual, ya. Tetapi mereka itu menyembelih akan domba, lalu darahnya dipercik-percikan ke jubah itu, ya. Dan dagingnya dibuat pesta oleh mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub ketika mendengar itu? Dia membenamkan diri. Ya. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-35 mengatakan, Kejadian 37 ayat 35, sekalian anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita belajar untuk bisa menemukan satu hikmah di dalam musibah itu. Karena selalu ada satu pelajaran yang berharga di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu. Seperti halnya Yusuf. Kita melihat bagaimana Yusuf bisa belajar dari kejadian yang ada di dalam kehidupannya. Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai 21, ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Haleluya. Ayat ini menunjukkan, ya,
sesuatu hal yang luar biasa dari kehidupan Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf dalam usia remaja ya sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Dia betul-betul diperlakukan tidak adil. Ya. Dan dia dijadikan budak. Dijual sebagai budak. Dia difitnah bahwa dia sudah berbuat serong dengan istri Potifar. Tapi semua itu rekayasa. Sehingga dia dipenjara. Dan di penjara pun dia dilupakan oleh temannya yang telah dibantunya, yaitu juru minum raja. Sehingga tidak jadi dihukum mati. Tetapi kemudian ia menjadi raja muda dari Mesir itu, di Mesir itu, setelah dia berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun. Hidup Yusuf banyak diwarnai oleh kesulitan, kemalangan, penderitaan. Hidupnya banyak pergumulan. Tapi pada saat saudara-saudaranya datang dengan ketakutan menghadap dia untuk minta maaf atas dosa-dosa mereka kepada Yusuf, Yusuf berkata, ya, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita semua. Atau dengan kata lain, ya, Yusuf itu mengatakan bahwa ada hikmah di balik musibah. Ada berkat di balik kegelapan hidup ini. Nah, ini yang harus kita pegang, saudara. Ada hikmah di balik musibah. Ada berkat Tuhan di balik kegelapan hidup ini. Ucapan Yusuf ini bukan hal yang mudah, saudaraku. Tidak mudah bagi kita untuk kita bisa melihat kebaikan dari suatu kesulitan, ya. Sebab pada saat kita mengalami kegagalan, kejatuhan, kemalangan, kesusahan, bukankah itu seringkali ya hanya membuat kita merasa gagal, ya, frustrasi. Dan untuk itu diperlukan waktu yang lama untuk kita bisa belajar dari peristiwa itu yang terjadi itu. Yusuf juga begitu, saudara. Saya rasa dia baru menyadari bahwa itulah hikmah dari musibah yang pernah dialaminya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa melihat hikmah di balik setiap pergumulan, kejadian dalam kehidupan kita, meskipun kejadian itu buruk. Kita harus belajar sehingga kuasa Allah itu bisa mengubah yang buruk itu menjadi satu kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita betul-betul merasakannya. Bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang besar yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa belajar itu? Yang pertama, saudaraku, kita percaya bahwa Allah itu senantiasa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah nasihat Rasul Paulus yang menjadi acuan bagi kita semua dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kelihatannya itu ya seolah-olah
Tuhan tidak peduli gitu. Dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudaraku, seringkali orang itu berpikir bahwa kalau Allah itu bekerja di dalam diri kita, maka kita akan selalu sukses, kita akan selalu berhasil, kita akan selalu untung dalam berdagang, kita akan selalu sehat, karir kita akan menanjak terus, naik jabatan. Tetapi Rasul Paulus menyatakan kepada kita bahwa Allah itu juga turut bekerja dalam keadaan yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah menakdirkan seseorang itu untuk gagal. Dia ingin anak-anaknya semua ya sukses. Di dalam bisnis, dalam karir, dia tidak menakdirkan seseorang itu mengalami sakit penyakit. Kegagalan atau sakit penyakit itu kita alami, yang kita alami itu adalah resiko atas kehidupan yang kita jalani ini. Semua itu adalah bagian dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan semuanya itu sangat manusiawi. Ya. Karena dunia ini, kita hidup di dunia yang ada di dalam penghukuman. Nah, tetapi kita tahu Allah tidak membiarkan kita. Allah akan memampukan kita. Allah akan menolong kita. Allah akan menguatkan kita untuk kita bisa bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Tuhan memampukan kita untuk kita bisa melihat bahwa hal yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita dapat menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi pengembangan diri kita, usaha kita, dan karir kita. Sebab Tuhan menolong kita agar kita itu melihat hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ada pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita raih untuk kita melangkah lebih maju lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengambil hikmah itu? Kita harus memiliki pola pikir positif, ya. Pola pikir positif. Ya. Seorang filsuf yaitu Charles Eliot, dia pernah mengatakan, jangan mengharapkan dunia kelihatan terang kalau Anda selalu mengenakan kacamata hitam. Ya. Jangan pernah mengharapkan engkau bisa melihat dunia ini terang benderang kalau saudara selalu mengenakan kacamata hitam. Tidak mungkin kita bisa mempunyai satu kekuatan, ketegaran, keberanian untuk melangkah maju kalau kita itu selalu melihat jalan hidup kita dari sudut pandang yang gelap. Apa itu? Ketakutan, kecemasan, keputusasaan.
Itu sudut pandang yang gelap. Ketakutan, kecemasan, keputusasaan itu sebetulnya seperti kaca pembesar, saudaraku. Persoalan kecil, kalau dilihat dari sudut pandang itu, seperti itu, ya akan terasa besar, segunung, dan itu menakutkan. Sehingga kita tidak punya keberanian. Ya. Untuk itu kita harus selalu berpikir positif. Yakin bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya. Segala sesuatu ada hikmahnya. Dan kalau kita dapat mengatakan bahwa aku bisa, aku sanggup, ya, itu berarti sudah menyelesaikan 50% dari persoalan kita. Jadi jangan menyerah sebelum mencoba. Ya. Nyanyian yang pernah saya ajarkan, ya, aku bisa, aku pasti bisa, aku sanggup, aku pasti sanggup, karena Tuhan yang menyanggupkanku. Ya, harus berpikir positif. Yang ketiga sekarang, yaitu kita harus menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, yaitu kedekatan hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang nampak dalam ucapan kita, pikiran kita, tindak nyata kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini adalah firman Tuhan bagi orang-orang yang dekat kepadanya, yang mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, ayat ini menggambarkan satu gambaran yang baik sekali mengenai orang yang baik kualitas hubungan pribadinya dengan Tuhan. Mereka itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga walaupun mengalami musim kemarau, yaitu kesulitan, tantangan, kemalangan, musibah, hidupnya tetap tegar, seperti daun yang tetap hijau, dan sikap hidupnya tetap memberikan kesaksian yang baik kepada sesama. Dilambangkan dengan buah-buah yang tidak henti. Jadi dia tetap berguna, jadi berkat, tetap produktif, meskipun mengalami hari-hari yang malang. Mereka yang hubungan spiritualnya dengan Tuhan itu baik, akan punya daya tahan yang kuat, ya. Antibodinya ini, saudaraku, akan semakin bertambah, sehingga dia juga bisa mengatasi akan
virus-virus, sakit penyakit, ya, karena antibodinya itu siap menghadapi apapun. Dan terus meningkat. Namun orang yang ketakutan, cemas, putus asa, patah semangat, saudaraku, itu akan membuat imunitas kita itu drop, ya. Antibodi kita itu menjadi lemah. Sebab itu kita harus tetap berhubungan dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itu adalah daya tahan yang luar biasa. Kita tidak akan goyah, iman kita akan tetap di dalam situasi apapun. Iman yang kuat itu memampukan kita itu berpikir positif dan meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam seluruh kehidupannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya. Dalam perjalanan ya kita bisa jatuh, bisa saja, ya, kesandung, jatuh. Kita mengalami hambatan, tantangan, rintangan. Dan untuk terus maju dengan tegar, kita itu diajak untuk belajar mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Agar kita lebih tegar, lebih matang, dan dewasa kepribadian kita, serta kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Yakinlah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, milikilah pikiran yang positif. Dan yang ketiga, ialah kita membangun spiritual kita yang dalam dan semakin dalam dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan sesuai dengan tuntunan pimpinan dan ajaran dari Roh Kudus kepada sidang jemaat-Mu yang pada saat ini mereka itu sangat antusias, mereka berhimpun di hadirat Tuhan, mereka rindu untuk mendengar firman yang hidup, yang bisa menguatkan kehidupan kami di dalam segala situasi yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, tilik sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing yang pada saat ini mereka masuk di dalam hadirat-Mu. Mereka membangun spiritual hubungan yang semakin intim dengan Engkau. Mari Tuhan, biarlah mereka semua yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, mereka boleh mengalami seperti firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan ini. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Biarlah mereka itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah, bahkan semakin produktif, sekalipun menghadapi musim kering.
kesulitan, tantangan, kemalangan, bahkan musibah yang tidak pernah terpikirkan, tidak membuat mereka menjadi lemah. Kiranya firman-Mu ini membuat mereka semakin tegar, seperti daun yang tetap hijau, dan mereka itu memberikan kesaksian-kesaksian yang baik kepada sesama, menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh hidup dengan mengandalkan Engkau. Berilah mereka itu daya tahan yang kuat menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini, Tuhan. Karena kami tahu di musim wabah corona ini banyak yang terkapar, bahkan para dokter, perawat, semuanya terkapar dan tidak berdaya. Mereka hanya menunggu waktu Tuhan untuk membuat semuanya itu reda, sehingga kami kembali tenang dan kami kembali seperti semula. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Memang kami tidak berdaya, kami hanya menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berikan pemahaman dan pengertian kepada sidang jemaat-Mu mengenai firman Tuhan yang mereka dengar pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.